warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam guru penggerak. Yang terhormat fasilitator Ibu Gilang Asri Deviati, FAMPD, dan pengajar praktik Bapak Ade Purnama STMPD. Perkenalkan, saya Meike Mardiana dari SDN 1 Nangewer, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Purwakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan saya, Ibu Sumarsi SPD, Wali Kelas 5 SDN 1 Nangewer, akan melakukan coaching untuk supervisi anak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya Bu. Udah siang-siang ini baru beres dari kelas ya Bu. Oh iya. Tapi masih semangat ya Bu? Alhamdulillah masih semangat. Ya. Begini Bu, beberapa hari yang lalu saya sudah menceritakan kepada Ibu bahwa saya ada tugas untuk melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya di sekolah. Alhamdulillah Ibu sanggup untuk melaksanakannya ya Bu ya. Nah, terkait supervisi akademik ini, kita akan melaksanakannya dalam 3 tahapan ya Bu. Yang pertama adalah observasi, dan nanti setelah observasi kita akan melaksanakan pasca observasi. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan observasi terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan observasi di pra ini mungkin ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu. Silakan. Baik. Nah, gini Bu, harapan Ibu pertemuan kita hari ini akan mendapatkan apa sih? Saya ingin supaya saya lebih siap dalam menyampaikan materi pelajaran ke siswa. Mungkin ada sedikit jadi persiapan itu lebih matang. Lebih matang. Nah, untuk terkait observasi, materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak? Yaitu materinya keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Jadi di materi kelas 5 ya? iya. Kelas 5 betul. Nah, terkait materi ekosistem ini Bu, tujuan pembelajarannya apa yang ingin Ibu capai? Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu nanti siswa diberi teks bacaannya tentang rantai makanan dan jari-jari makanan. Nah, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dan hewan. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan menjawab, jadi saya melakukan kemudian siswa peserta didik dapat menemukan dan mencari arti kata peserta. Kemudian yang ketiga, nanti ada diskusi kelompok ya, peserta didik serta dapat diskusi dapat membuat sebuah poster jari-jari makanan. Jadi ada 3 tujuan yang Ibu capai. Dari 3 tujuan itu Bu, area yang ingin dikembangkan oleh Ibu kalau bisa bilang Yaitu tentang membuat poster jari-jari yang ingin lebih dikembangkan. Baiklah. Nah, sebelum melakukan observasi itu apa yang sudah Ibu siapkan? Yang pertama yaitu ya persiapannya Oh iya betul tadi ya. Kalau boleh tahu kerjanya seperti apa? PowerPoint ya? Oh iya. Sudah memakai IT ya Bu ya? Hebat sekali. Baiklah, sepertinya kalau saya sudah lihat sudah matang sekali ya Bu persiapannya. Strateginya apa Bu? Bagaimana strateginya? melakukan diskusi kelompok. Luar biasa sekali ya Bu. Nah, kira-kira dari persiapan yang sudah, kalau saya rasa ini sudah cukup matang ya Bu persiapannya. Masih ada tidak yang ingin Ibu tambahkan? Ya sudah cukup, mudah-mudahan bisa sudah.
besok. Oh, besok. Ya, jam kedua. Jam kedua. Baik, baik Ibu. Nah, terkait itu Bu, terkait persiapan, persiapan hambatan, Ya. kemudian waktunya sudah ada, komitmen Ibu bagaimana? Ya, mudah-mudahan dengan kesehatan saya ini saya bisa minimalisir begitu ya kekurangan-kekurangan dalam penyampaian materi pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bu. Semoga kegiatan pembelajaran Ibu besok sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu laksanakan dan diharapkan. Lancar, mungkin besok akan dimulai dengan saya Bu. Nanti besok saya akan masuk ke kelas Ibu. Ibu silakan saja melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Saya akan masuk ke observasi Ibu. Kemudian kita akan bertemu lagi kegiatan pasca observasi setelah kelas Ibu. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Sehat-sehat. Semoga besok lancar segala waktunya Bu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampurasun. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Silakan asal dipimpin untuk berdoa. Ya, berdoa dalam hati, baik. Selesai. Terima kasih Asep sudah mengikuti berdoa. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini kita ada dalam kelancaran. Ya. Siapa yang tidak hadir, temannya coba lihat kanan dan ke kiri. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, pada hari ini tidak ada yang tidak hadir. Semuanya hadir semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya, kita menyanyikan lagu nasional ya. Seperti biasa, kita sebelum belajar selalu menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Apa lagu Garuda Pancasila? Silakan Azmi, pimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih kepada Azmi yang sudah memimpin menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Mudah-mudahan dengan setiap hari kita menyanyikan lagu nasional, rasa jiwa patriotisme kita semakin meningkat. Baik ya, duduknya sudah rapi ya, semuanya sudah rapi. Coba supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, supaya tidak ngantuk ya, kita lebih semangat untuk belajar. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang ekosistem. Ya, yang masih ingat apa ekosistem itu? Coba, Rizka masih ingat ekosistem itu apa? Coba, apa ekosistem itu? Ekosistem itu bagus sekali ya. Rizka sudah memaparkan pengertian ekosistem, masih ingat ya. Ekosistem itu adalah hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Ya, sekarang kita akan belajar tentang keseimbangan ekosistem. Di mana dalam pembelajaran keseimbangan ekosistem ini, ya tujuannya yang pertama adalah nanti kalian menelan teks ya, teks bacaan tentang
rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dengan penjelasan hubungan antar makhluk hidup yang kalian dapat menjelaskannya ya dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan tanya jawab, nanti ada tanya jawab ya. Kalian dapat menemukan arti kosakata baru dalam bacaan itu ya. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan diskusi, kalian nanti diskusi kelompok ya dengan teman-temannya. Kalian dapat membuat poster sebuah jaring-jaring makanan ya. Coba sekarang kita buka dulu teks bacaannya tentang keseimbangan ekosistem halaman 101. Sudah punya bukunya semua? Sudah. Baik, silakan dibaca dulu ya. Dibaca dulu ya. Ya sudah, ya cukup ya. Tadi setelah membaca teks, kalian dapat menjelaskan tentang jaring-jaring makanan. Coba apa jaring-jaring makanan itu? Coba. Kebergantungan antar makhluk hidup. Ya, dimana setiap makhluk hidup itu saling bergantung. Nah, sekarang kita berdiskusi buat kelompok. Silakan buat kelompok. Ekosistem. Kemudian kelompok Silvi kosakata barunya apa? Fotosintesis. Kemudian kelompok pilih apa? Ekosistem. Ya bagus, punya kosakata baru. Ada yang menemukan fotosintesis, ada yang menemukan kata ekosistem, ada yang menemukan kata simbiosis ya. Silakan kalian diskusikan arti katanya. Apa ekosistem? Hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan tak hidup. Bagus sekali Rizka ya. Dan kalian sudah menemukan tentang kosakata baru dan artinya pada teks ya. Sekarang ibu tadi sudah membagikan LKPD. Silakan diskusikan dengan temannya dan diisi ya. Sudah selesai diskusinya? Baik, ya sekarang kita presentasikan ke depan setiap kelompoknya. Kelompok mana dulu yang mau mulai ke depan? Kelompok Silvi boleh, silahkan ke depan dengan teman-temannya. Dari makanan. Apakah hewan itu menyukai makanan yang sama? Ya, bagus sekali. Bagaimana tanggapan yang lain? Apakah hewan itu makanannya sama? Tidak. Ya, kata kelompok satu setuju tidak? Ya, makanan hewan itu pasti akan berbeda. Tidak sama. Terima kasih kelompok pilih. Masih tetap dengan temannya dalam suasana berdiskusi ya. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu
keseimbangan ekosistem ini. Silakan bertanya kepada orang tua, kepada kakak, ya, untuk memahami tentang makhluk hidup. Pasti di sekitar kalian banyak sekali makhluk hidup seperti apa saja, ayam, kucing. Nah, bagaimana hubungan antara makhluk hidupnya, ya? Kemudian mengenai makanannya juga, apakah sama atau berbeda antara sama makhluk hidup itu, ya? Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini dapat diserap oleh kalian dengan baik, ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk rapi. Duduk rapi. Siap. Siap, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gini Bu, seperti yang sudah saya konfirmasi sebelumnya, Ya. kita kan melakukan supervisi akademik ya Bu, Ya. ada anak-anak yang observasi dan pasca observasi. Nah, mungkin percakapan kita kali ini untuk masuk sesi yang terakhir Bu, untuk pasca observasi. Ya. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas ya Bu. Ya. Nah, mungkin ada hari ini kita mau ngobrol tentang yang kemarin itu Bu, yang observasi di kelas Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan mungkin Bu yang akan Ya, saya silakan. ajukan. Baik. Sebelumnya nih Bu, saya mau nanya bagaimana perasaan Ibu kemarin sudah melakukan observasi Bu? Ya, alhamdulillah merasa senang sekali ya, karena dengan adanya observasi pembelajaran kemarin itu saya ada pengalaman baru begitu ya. Jadi dalam pemberian materi itu saya ada persiapan gitu, sehingga minimalisir kelemahan saya dalam penyampaian materi. Pengalaman baru ya Bu. Ya. Kemarin observasi kita dengan rekan ya Bu. Iya, dengan rekan. Biasanya Ibu dengan atasan mungkin Atasan, ya. ya. Jadi pengalaman baru juga Iya. saya mengobservasi Ibu. Luar biasa Bu. Nah, selain itu Bu, kemarin kita waktu praobservasi sudah ngobrol ya Bu. Iya. Nah, untuk yang sekarang kira-kira obrolan kita ini kalau sudah selesai gitu, apa tujuan yang ingin dicapai dari obrolan kita kali ini? Ya, saya ingin membenahi begitu ya, membenahi dalam penyampaian materi pembelajaran kepada siswa, di mana dalam pembelajaran kepada siswa itu saya menginginkan siswa lebih aktif begitu ya. Kemudian dalam media pembelajaran juga lebih mendukung dalam pembelajaran. Jadi Ibu ingin membenahi Sistem ya. kelas ya. Selanjutnya Bu, apakah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan rencana, dengan tujuan yang ingin Ibu capai Bu? Apakah sudah sesuai? Kalau sesuai, cuman pencapaiannya belum maksimal gitu ya. Belum maksimal. Belum maksimal. Kalau tujuan tercapai, tetapi dalam situasi pembelajarannya itu siswa saya melihatnya itu belum begitu aktif begitu ya, tidak 100% aktif, karena ada sebagian siswa yang memang konsentrasinya itu tidak penuh dalam pembelajaran, kadang bermain, leha-leha, tergantung kepada temannya begitu. Iya. Nah, kalau misalkan di presentasi Ibu ya, menurut Ibu berapa persen yang sudah tercapai gitu Bu?
Ya sekitar 50-60% lah. 50-60%. Iya. Berarti baru setengahnya ya? Baru setengahnya ya, soalnya dilihat dari saya dalam tanya jawab saja begitu, hanya ada sebagian saja yang aktif dalam menjawab begitu. Jadi keberaniannya itu belum tergali gitu. Nah, jadi saya masih perlu teknik-teknik pembelajaran agar siswa itu berpikir kritisnya itu berkembang begitu. Betul. Jadi siswanya kalau setelah ibu analisis gitu ya, siswanya kurang aktif ya. Menurut ibu kenapa coba bu? Kenapa ya siswanya kurang aktif? Ya mungkin dari kebiasaan begitu ya, kebiasaan dia leha-leha gitu ya. Dari itu juga mungkin saya kurang mantap, kurang maksimal gitu dalam media pembelajaran mungkin. Jadi perhatiannya itu jadi kurang berfokus begitu siswa itu ya. Gitu. Jadi memang saya perlu benahi gitu. Kemarin kita pakai media apa bu? Ya pakai Infocus, pakai PowerPoint gitu. Tapi mungkin itu kurang merangsang siswa untuk greget gitu dalam pembelajaran begitu. Sudah pakai IT tapi ya, siswa ibu masih kurang greget ya. Nah kira-kira rencana ibu ke depannya nih supaya siswa ibu lebih istilahnya lebih greget tadi ya, lebih greget gitu dalam pembelajaran, kira-kira ibu mau ngapain nih? Mungkin saya akan merubah sistemnya begitu ya, yang tadinya mungkin murid itu bosan ya di dalam kelas gitu ya. Saya akan mencoba begitu ya, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Karena yang kemarin itu kan pembelajarannya dominan kepada IPA ya. Jadi lebih bagusnya, lebih baik menurut pikiran saya dibawa keluar, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar supaya inspirasi peserta didik itu lebih terbuka begitu. Oh, luar biasa ya Bu, memanfaatkan alam sekitar sebagai lab mungkin ya, lab ya. Jadi lab itu cuma di kelas saja, bukan di ruangan ya. Di luar. Apalagi ibu kemarin lebih dominannya ke mata pelajaran IPA ya. Luar biasa. Itu mungkin untuk strategi ya Bu. Strateginya yang lain mungkin saya akan sharing gitu ya, sharing dengan teman begitu mengenai cara penyampaian materi yang lebih baik agar siswa itu lebih aktif gitu ya. Kolaborasi lah dengan teman. Kolaborasi luar biasa. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa ibu ajak kolaborasi Bu? Mungkin yang pertama yang lebih pengalaman dulu, yang lebih lama mengajar seperti Ibu Suryati gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang lebih muda juga, lebih berpengetahuan, apalagi sekarang ini kan anak muda aktif-aktif begitu ya dalam penyampaian materi gitu. Dia lebih banyak menggali ya dengan teman gitu, sharing gitu ya, kolaborasi ya. Luar biasa sekali Bu, strateginya sudah, hanya akan ada ya Bu. Nah kira-kira kapan nih waktunya Bu? Akan secepatnya, karena ini tidak bisa ditunda-tunda gitu ya. Dalam penyampaian pembelajaran yang aktif yang berfokus kepada siswa itu tidak bisa nantilah gitu. Secepatnya saja begitu ada waktu luang ya saya sharing dengan teman. Misalnya pulang dan habis mengajar, bertanya-tanya kepada teman, melihat teman yang mengajar ke kelas yang lain, oh seperti itu ya, mengajar aktif, saya ingin juga gitu, meniru begitu. Apa strategi yang ya? Begitu ya. Modifikasi luar biasa sekali. Nah mungkin ini yang terakhir Bu, bagaimana perasaan ibu setelah ngobrol kita? Ya, alhamdulillah merasa senang, mudah-mudahan dengan obrolan ini saya bisa lebih begitu ya, lebih mendapat pengalaman baru begitu ya, terus bisa membenahi apa kekurangan saya dalam penyampaian materi pelajaran begitu. Jadi kedepannya
lebih dipersiapkan lagi supaya dalam penyampaian pembelajaran saya ini sukses gitu ya. Siswa aktif, penyampaian materi juga diterima oleh siswa gitu. Pokoknya menghasilkan pembelajaran yang bagus yang bisa dimanfaatkan di mereka atau siswa-siswa untuk pembelajaran ke depan. Luar biasa sekali rencana-rencana yang sudah dilakukan. Kalau menurut saya luar biasa sekali Bu. Semoga bisa terlaksana dengan lancar. Yang utama juga konsisten kayak Bu. Jangan hanya menggebu-gebu di awal, betul luar biasa sekali. Mungkin sampai di sini saja Bu. Terima kasih sekali untuk waktunya ya Bu. Semoga sehat selalu dan lancar dengan segala rencana yang sudah akan kita obrolkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.